Jakarta jadi juara dunia. Tapi bukan karena keindahannya ataupun karena kenyamanannya. Jakarta jadi juara dunia karena jadi kota paling berpolusi. Juara dunia karena jadi kota paling buruk udaranya, paling gak sehat udaranya buat masyarakatnya. Sedih banget sih. Nah, sekarang ini semua sedang berlomba-lomba untuk mencari solusi dari permasalahan polusi udara ini. Mulai dari work from home, ada juga peningkatan soal uji emisi kendaraan diperketat. Kemudian ada juga nih yang mencoba untuk menyegerakan penggunaan kendaraan bertenaga listrik. Kira-kira mana solusi yang terbaik? Kita diskusi. Udara di Jakarta makin tidak sehat. Indeks kualitas udara berdasarkan situs IQR ini berada di angka 160. Warnanya merah, artinya tidak sehat. Apa penyebabnya? Nah, di dunia maya, masyarakat ini pertama kali memblow up masalah polusi udara di Jakarta ini penyebabnya karena aktivitas penggunaan batu bara alias PLTU. Yang pertama kali gitu ya, yang pertama kali sebenarnya menjadi concern ketika isu tersebut dilemparkan oleh ke publik itu adalah kaitannya dengan batu bara. Jadi sebenarnya polusi udara ini disebabkan oleh 8 PLTU yang mengepung Jakarta gitu. Kemudian asap kendaraan timbalnya, kemudian di sekitarnya lagi itu soalannya adalah pembakaran sampah yang dilakukan oleh warga. Seperti itu. Sedikit berbeda ya dengan data yang dirilis oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sektor penyumbang polusi di Jakarta adalah transportasi sebesar 44%, industri 31%, perumahan 14%, energi manufaktur 10% dan komersial 1%. Oh, yang tertinggi ternyata transportasi ya. Apa karena ini hari Senin jadi masyarakat mulai banyak yang beraktivitas sehingga kualitas udaranya jadi buruk? Kita coba cek di hari Minggu kualitas udaranya seperti apa. Dari situs IQR, hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas udara di angka 170. Sementara di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 berada di angka 156. Keduanya masuk ke kategori tidak sehat. Presiden langsung memimpin rapat terbatas soal polusi Jakarta ini. Menurut Presiden Jokowi, penyebab polusi karena kemarau panjang selama 3 bulan terakhir, emisi transportasi, dan industri yang menggunakan batu bara. Sejumlah arahan pun disampaikan. Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan. Antara lain regulasi Euro 56, untuk Jabodetabek, ruang terbuka hijau, tadi juga berkembang work from home dan lain-lain. Dan pada jangka menengah mengurangi kendaraan fosil. Kita sudah punya MRT, LRT, kereta cepat, dan juga agenda elektrifikasi. Pada jangka panjang tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek. Tidak hanya pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta juga urun solusi untuk mengatasi polusi. ASN di lingkungan Pemprov DKI mulai hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 menerapkan kerja dari rumah alias work from home 50%. Artinya hanya separuh dari jumlah ASN akan bekerja di kantor, separuh sisanya bekerja dari rumah. Lalu muncul pertanyaan, apakah program WFH, work from home ini efektif? Kebijakan penerapan WFH untuk mengurangi polusi udara jelas tidak efektif, Mbak. Karena apa? Karena polusi udara ini tidak semata-mata disebabkan oleh aktivitas moda transportasi ya, tetapi juga oleh aktivitas industri, Mbak. Nah, industri ini ada yang manufaktur yang kebetulan masih mengepul asapnya baik yang di timur Jakarta maupun di wilayah barat Jakarta. Ya. Satu sisi juga 100 kilo dari Jakarta ini
Ada juga PLTU, Mbak, yang menggunakan batu bara juga. Puluhan itu jumlahnya. Nah loh, nggak efektif ternyata. Karena penyebabnya bukan semata-mata dari urusan transportasi. Kontribusi transportasi itu tidak dominan ya, lebih dari 50%, paling hanya 30-40%. Ada kontribusi lain kayak seperti kawasan industri, kemudian ada pembangkit listrik yang angkanya juga lumayan tinggi, menyusul angka dari sektor transportasi. Artinya cukup merata sih Mbak, makanya solusinya tidak bisa tunggal berfokus kepada transportasi, berfokus kepada elektrifikasi kendaraan, tetapi juga harus menyasar upaya untuk penghentian PLTU batubara misalnya, terus pengendalian pencemaran di sektor kawasan industri. Begitu sih seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah. Ngomongin soal masalah polusi di Jakarta, ini sebenarnya jadi masalah lama. Kalau kita ingat, tahun 2019 lalu ada 32 warga yang menggugat pemerintah karena membuat polusi udara Jakarta ini semakin menjadi-jadi dan menjadikan udara di Jakarta tidak sehat. Nah, pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mengetok palu mengabulkan tuntutan warga. Terus kabarnya gimana tuh? Mereka justru melakukan banding dan sekarang melakukan kasasi dari proses gugatan yang dilayangkan oleh warga negara tersebut. Ini membuktikan bahwa sejak 2019 atau 4 tahun yang lalu, pemerintah sama sekali tidak punya komitmen menyelesaikan persoalan polusi udara yang telah berlangsung sangat lama dan sistematis. Kami juga menilai solusi-solusi jangka pendek yang sekarang dikeluarkan oleh pemerintah sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh warga negara, yakni meminta pemerintah pusat untuk melakukan kajian dampak kesehatan, melakukan inventarisasi sumber pencemar, menyusun langkah strategis mengatasi polusi udara, juga kepada pemerintah daerah untuk melakukan uji emisi, melakukan penegakan hukum, dan menyusun langkah-langkah pengendalian pencemaran udara secara strategis di level daerah. Ngomongin soal tindakan, oke lah, dari ratas kemarin sudah ada beberapa kebijakan yang dijalankan. Tapi ada juga kebijakan yang baru akan dijalankan. Butuh waktu, setuju. Tapi seharusnya action semacam ini dilakukan sejak lama. Setidaknya 2019 lah ketika warga melakukan class action. Bukan di tahun 2023 ini. Karena masalah polusi udara di Jakarta bukan masalah di Jakarta tahun 2023 saja, tapi masalah lama. Setuju? Atau punya pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai di sini diskusi.